Hai teman-teman, bersama saya Rudi Lim. Saya mau menyapa teman-teman semua, apa kabar semuanya? Oke, saya lepas masker ya, karena saya lagi di ruangan sendiri. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan bahagia ya. Saya mau sharing dengan teman-teman. Kita tahu bahwa saat ini perkembangan pandemi COVID-19 lagi tinggi-tingginya. Kemarin tanggal 25 Juni 2021 di Indonesia secara nasional kita sudah tembus 20.000 kasus, 20.574 kasus tertinggi selama pandemi dan bahkan tertinggi di Asia Tenggara dan masuk ke 5 besar penyebaran COVID tertinggi di seluruh dunia. Dan di DKI Jakarta saja sudah tembus 7.000 lebih. Nah ini satu hal yang kita nggak bisa anggap sepele. Sekali lagi saya tetap mau mengingatkan teman-teman sesuai saran dari pemerintah, dan ini satu-satunya jalan, yaitu teman-teman kita selalu harus pakai masker. Kenapa? Kemanapun kita pergi, ketemu siapapun kita harus pakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin, pakai hand sanitizer karena tangan kita pegang apapun dan sebagainya, dan juga menjaga jarak. Ya mungkin bisa ditambahkan 5M, menghindari kerumunan. Kalau tidak perlu jangan, dan juga menghindari untuk makan bersama. Nah, 3M ini, 5M ini sangat penting yang seringkali kita tidak ikutin ya. Contoh, kita sudah pakai masker dari rumah, di jalan dan sebagainya. Pas ketemu teman, kita menganggap teman-teman itu teman-teman dekat, keluarga, family, kita kenal semua, terus kita lepas masker. Masalahnya adalah virus itu tidak kenal kita. Kita kenal sama teman-teman kita kenal keluarga kita, tapi virus tidak mengenal kita. Dan juga itu adalah benteng pertama ketika kita memakai masker ya. Apakah kita OTG, kita nggak bisa menyebarkan ke orang lain, atau kita ketemu orang lain yang OTG atau siapapun yang kena membawa carrier virus corona, dia tidak kena ke kita. Ini benteng pertama. Yang kedua adalah kita pegang gagang pintu, ke toilet, ke WC, ke lift dan sebagainya. Maka kita harus sering cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Dan kalau tidak ada kepentingan yang penting, hindari kerumunan. Kerumunan yang di pasar, yang di mall, di tempat-tempat yang rame. Dan juga satu hal yang menyebabkan angkanya sangat tinggi adalah makan bersama. Ya, kita secara tidak sadar kita sudah mengikuti protokol, kita sudah pakai masker, tapi kita pada saat makan bersama kita buka masker, dan resikonya sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa varian baru, varian Delta sudah masuk ke Indonesia dan sudah ada ratusan kasus juga di beberapa provinsi, dan juga saat ini mulai banyak terjangkit kepada anak-anak. So kita harus jaga diri kita sendiri. Ini yang mau saya sampaikan. Nah, seharusnya kita, teman-teman semua, sobat sukses, kita harus belajar dari pengalaman. Ya, kita sudah pengalaman 1 tahun. Pandemi COVID sudah 1 tahun 3 bulan. Kita sudah belajar. Harusnya kita sudah punya pengalaman. Dan harusnya kita tidak terpuruk seperti tahun lalu. Sehingga di video ini saya mau sharing dengan teman-teman bagaimana menjadikan pandemik ini become akademik. Ya, pandemi ini menjadi akademi buat kita. Kita harus belajar sesuatu, teman-teman. Saya yakin kalau kita sadari, kalau kita benar-benar berpikir, kita belajar banyak hal daripada pandemi COVID-19 ini. Ya, bahwa pertama, kesehatan itu nomor 1 ya. Kalau tidak ada kesehatan, semua tidak ada. Begitu banyak orang mungkin saat ini sudah masuk ke cycle terdekat kita, banyak yang kena COVID-19, banyak juga yang meninggal ya. Setiap hari kita mendengar berita tentang kematian dan sebagainya. Kita jadi sadar bahwa hidup ini sangat singkat. Dan hidup ini harus kita jaga dan kita rawat ya. Hidup ini kita diberikan oleh Tuhan, dan kita harus menjaga diri kita dengan baik-baik dan membuat kita lebih aware tentang kesehatan. Kita jadi menjaga diri kita berolahraga, kita minum vitamin ya, suplemen, dan juga kita mencuci tangan dan sebagainya. Kita lebih bersih sebenarnya ya, dan juga kita tahu bahwa hidup ini singkat. Banyak hal yang mungkin selama ini kita pertahankan, selama ini kita perjuangkan, kita ngotot, sekarang mendadak jadi tidak begitu penting. Ya, yang terpenting adalah kesehatan, yang terpenting adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dan tentunya kita juga jadi bisa menghemat waktu. Yang dulunya kita
Kalau ada acara, kita meeting, kita seminar, kita buang waktu berjam-jam, bahkan di jalan, transportasi, macet, dan sebagainya. Sekarang karena pandemi, maka kita mengurangi aktivitas kita. Kita semua bisa meeting lewat Zoom. Ya, kayak saya training juga tempat-tempatnya dikasih jarak dan hanya bisa 25%. Dan karena pandemi COVID lagi tinggi pun kita stop. Kita lewat conference, kita lewat Zoom meeting. Dan mendadak jadi efektif. Teman-teman yang dari luar kota, yang dari luar pulau, bahkan dari luar negeri bisa masuk ke dalam Zoom di dalam waktu yang sama. Sehingga waktu lebih efektif. Nah, apalagi yang kita bisa pelajari. Kita tahu bahwa mungkin tahun lalu kita tidak ada persiapan. Tidak ada yang tahu, tidak tiba-tiba semua stop. Semua karena pandemi corona ini semua stop. Kita bahkan masuk ke PSBB, ya, PSBB ketat. Kita beruntung negara kita tidak memberlakukan lockdown, dan dengan PSBB ketat saja kita sudah sangat stres. Kita tahu apa yang namanya makna kebebasan. Kita bisa kemana aja, bisa traveling kemana aja, bisa berbisnis, bisa seminar keluar kota dan sebagainya. Tiba-tiba mendadak PSBB ketat dan kita tidak bisa kemana-mana. Teman-teman mungkin pasti masih ingat, ke mall bahkan duduk di Starbucks saja hanya 2 orang. Mau tambah 1 kursi saja tidak boleh. Dan memang untuk menjaga keamanan buat kita semua. Dan kita tahu bahwa kebebasan yang namanya hidup bebas, menghirup udara segar itu menjadi sangat penting. Dan tidak ada yang menyangka banyak bisnis yang kena dampak, ya, yang hancur-hancuran, bahkan perusahaan-perusahaan yang besar itu collab dan sebagainya. Dan bersyukur kalau kita bisa melewati sampai hari ini. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, harusnya ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita, dan tahun ini kita bisa lebih siap. Jangan sampai kita makin terpuruk, makin parah, bahkan keadaannya seperti India dan sebagainya. Jadi semua balik lagi kepada diri kita. Mulai dari diri kita selalu balik lakukan 3M minimal, kalau bisa 5M, ya. Pakai masker, mencuci tangan, pakai hand sanitizer sesering mungkin, menjaga jarak, selalu aware, sadar. Mungkin kita terlalu dekat sama teman-teman, keluarga, kumpul, kita selalu usahakan jaga jarak. Dan menghindari kerumunan sebisa mungkin, kerumunan yang rame sekali, yang ada pameran, yang ada kuliner, atau ada apa yang dimana yang ratusan bahkan sampai ribuan orang, itu hindarin, ya. Bahkan di atas 50 pun kita hindarin. Dan menghindari untuk makan malam bersama. Untuk makan bersama, ya, kecuali Anda semua sudah swab dan bersama keluarga yang tinggal satu rumah dan sebagainya. Kalau tidak, hindarin itu, karena itulah yang menyebabkan pandemi COVID ini semakin tinggi. Kita tahu positivity rate, ya, kemarin tanggal 22 Juni 2021 data dari Kemenkes, positivity rate PCR di Jakarta itu 51,62%. Itu mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di atas 50%. Artinya 1 dari 2 orang yang melakukan swab itu positif COVID-19. Jadi artinya 1 dari 2 orang di sekitar kita mungkin terjangkit COVID-19. Ya, jadi kita semua harus saling menjaga sehingga kita bisa mengatasi pandemi ini. Bantu pemerintah kita, bantu Presiden Bapak Jokowi untuk bisa, ya, sama-sama kita mengatasi pandemi ini, dan kita belajar dari keadaan pandemi ini. Dan kita jangan sampai terpuruk, ya. Teman-teman tetap bisa melakukan aktivitas bisnis. Pilih kegiatan-kegiatan yang produktif, pilih cara-cara yang lebih efektif, komunikasi yang lebih efektif. Misalnya lewat Zoom 40 menit, 30 menit cukup. Ya, yang dulunya harus meeting berjam-jam, sekarang 30 menit, 40 menit cukup. Dan tetap kita bisa closing. Kayak saya di project kesehatan, kita bersyukur kita menjalankan, ya, atau terjun ke dunia kesehatan 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, dan saat ini semakin banyak orang aware tentang kesehatan, dan tetap kita bisa jalankan bisnis kita, bisa kembang. Justru semakin banyak orang aware, semakin banyak orang bisa kita ajak kerjasama untuk pola hidup sehat dan untuk menjalankan bisnis kita. Dan banyak tim saya tetap bisa mencetak omset ratusan juta, bahkan miliaran, hanya lewat pertemuan one-on-one atau lewat Zoom meeting, conference, dan sebagainya. Ya, saya harap teman-teman semua juga punya solusi, punya cara, dan kita bisa menang
melawan COVID-19 ini. Dan yang pasti adalah tetap jaga diri Anda, lakukan 3M tadi, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, saya tambahin 5M ya, menghindari untuk makan bersama. Dan saya doakan semua teman-teman sehat-sehat, stay safe, stay healthy, dan be happy. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you teman-teman.